ya. Oke, jadi selamat sore semuanya bagi yang sudah hadir sambil menunggu kawan-kawan yang lain ya. Ini sebenarnya saya mau melanjutkan dari yang sudah pernah di-share link video yang membuat form utama dan form barang ya. Oke, jadi kemarin kan tabel database yang sudah sempat dibuat adalah tabel ini, tabel barang, customer, supplier, ini sudah kita konsep saja ya, tapi yang baru dibuat itu hanya tabel barang. Oke, kemudian apalagi kita belum sempat membuat tabel penjualan, jadi kita akan hari ini mau mulai membahas form transaksi. Sebelumnya kita sudah membahas form barang ya. Nah, saya mau membahas form transaksi pembelian dulu, baru nanti disempatkan nanti waktunya kita membahas bagaimana cara membuat customer dan supplier ya. Oke, jadi untuk apa namanya ya, untuk tabel transaksi itu sudah pasti kita setelah normalisasi jadikan dua tabel seperti yang kita bahas minggu lalu di database rumah makan ya, database rumah makan di mana ada header dan detail. Nah, jadi ini saya langsung normalkan aja bahwa tabel pembelian header itu nanti dia ada informasi nomor, tanggal. Kenapa tanggal tidak bisa jadi primary key? Kenapa nomor ya? Karena begini, karena satu tanggal yang sama bisa bertransaksi beberapa kali. Jadi dalam satu tanggal yang sama itu terjadi pembelian beberapa kali, atau satu tanggal yang sama terjadi penjualan beberapa kali. Jadi lebih dari satu kali, jadi sehingga tanggal tidak bisa dijadikan primary key. Yang kedua, tipe data, ini masalah teknis yang kedua ya. Nah, tipe data tanggal tidak disarankan untuk menjadi primary key. Ya, kenapa? Tipe data varchar dengan integer itu lebih disarankan. Karena tipe data tanggal ini pada saat diolah, itu problemnya kita tersangkut di menerjemahkan tanggal bulan tahunnya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi apabila kita mau menggunakan tanggal sebagai primary key, maka kita harus menggunakan nama field lain yang isinya juga tanggal, tapi tipenya harus varchar gitu ya. Nah, jadi tanggal ini kalau mau jadi primary key, dia tidak boleh tipe date time. Tapi di sini kita tidak menggunakannya sebagai primary key ya. Nah, kemudian untuk relasi database ya, untuk relasi database mungkin tidak akan saya bahas di meeting hari ini dulu, karena kita belum mendesain formnya. Setelah kita desain formnya, kita baru tahu nanti relasinya kemana-mana saja ya. Nah, pembelian header itu informasi yang sama untuk setiap item barang. Jadi satu faktur pembelian itu ya kalau Anda pernah lihat ya, nomornya cuma satu, customer-nya cuma satu, totalnya cuma satu, tanggalnya cuma satu, tapi item barang itu lebih dari satu. Barang A keyboard, barang B mouse misalnya. Atau kita membeli misalnya di supermarket ya, misalnya kita beli apa ya, susu 5 susu ya, item kedua 5 misalnya mie goreng gitu ya, seperti itu ya. Nah, jadi item barang itu yang berulang-ulang. Jadi item barang itu jadi yang informasi yang muncul sekali di faktur ya, baik di pembelian atau faktur penjualan maupun di nota pembelian ya. Biar Anda tahu sejauh ini kita tidak mengenal adanya faktur pembelian. Yang namanya faktur itu pasti penjualan ya gitu ya. Oke, jadi pembelian itu hanya nota. Jadi kalau kita sebagai usaha, tempat usaha, kita membeli sesuatu sama supplier, supplier bukan memberikan kita nota pembelian ya, kita memang membeli, tapi kita diberikan nota penjualan mereka, yang nantinya akan faktur pembelian mereka, kita akan diberikan faktur pembelian mereka, yang akan kita konversikan menjadi nomor nota pembelian punya kita, gitu ya. Oke. Nah, jadi informasi yang ada dalam satu faktur, nanti Anda perhatikan, kebetulan saya tidak sedang memegang faktur, itu yang tidak berulangnya adalah nomor, tanggal, customer atau supplier, dan total. Jadi 4 informasi ini ya. Jadi karena pembelian berarti kode supplier. Karena kita membeli dari supplier ya. Oke, kemudian total money. Nah, kemudian yang informasi yang berulang itu berikan di tabel detail. Nah, jadi di tabel detail ini informasi yang pertama pasti kita semua tahu barangnya apa, barang pertama apa, barang kedua apa, barang ketiga apa. Nama barang tidak perlu disimpan, kenapa? Karena nanti menggunakan relasi database ya, kode barang itu dicari ke tabel barang, nanti kita dapat ya relasikan kode, nanti kita akan dapat namanya apa gitu ya. Nah, jadi nama barang tidak perlu dimasukkan. Nah, jumlah barang perlu. Kenapa? Mungkin Anda berpikir, di tabel barang kan sudah ada jumlah, tapi masalahnya informasi jumlah di tabel barang menyatakan stok kita yang masih tersedia, sementara jumlah di pembelian menyatakan berapa banyak yang baru kita beli. Itu berbeda ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Satuan juga tidak perlu dicantumkan kecuali Anda aplikasi bisnisnya multi satuan. Belinya nanti per kardus, jualnya per unit misalnya, ya gitu ya. Nah, itu kita baru pakai satuan di pembelian, tapi kita bahas yang mudah dulu.
asumsi satuan yang dijual dengan satuan yang dibeli itu sama, supaya mudah kita program dulu ya, supaya mudah dipahami ya. Oke, kemudian harga beli. Ya, harga satuan lah ya, harga satuan beli ya. Nah, harga satuan beli wajib dicantumkan. Kenapa? Karena harga pada saat dibeli dengan harga barang yang sudah pernah dibeli itu berbeda. Ya, yang harga barang yang baru sudah dibeli kemarin-kemarin itu pasti berbeda dengan harga yang baru ya. Nah, kemudian harga total, harga itemnya yaitu jumlah kali harga satuan tidak perlu disimpan ke tabel pembelian tapi harus ditampilkan. Nah, itu masalah gampang, tinggal mengalihkan aja jumlah dengan harga satuan jadi sehingga harga item tidak perlu dicantumkan ya. Oke, jadi satuan juga saya buang ya. Oke, kemudian informasi yang muncul berkali-kali, apalagi ya? Saya rasa itu aja. Ya. Nah, kemudian karena tabel pembelian ini, detail ini memiliki relasi dengan beli HD, harusnya. Nah, jadi kalau kita lihat sekilas kode barang jumlah harga satuan, tidak ada satupun informasi dari pembelian detail yang berhubungan dengan pembelian header. Ya, nah sudah pasti kita harus mencantumkan bahwa barang-barang ini dibeli di nomor pembelian berapa sih? Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, kita isi informasinya, ini varchar 15 ya. Karena nomor-nomor ini biasanya ada kombinasi huruf dan angka biasanya ya. Oke, jumlah kita pakai integer karena kita tidak menjual bahan kimia yang dijual per liter atau per miligram gitu. Nah, jadi makanya kita pakai bilangan bulat. Kalau yang dijual itu nanti per miligram atau per liter, mungkin ini harus pakai tipe pecahan ya, seperti float. Oke, ini tetap menggunakan tipe money. Nah, primary key-nya seperti cara normalisasi kita butuh 2, nomor dan kode barang. Ini saya nggak ngulangi penjelasannya lagi ya. Nah, alasannya kenapa? Alasannya karena satu nomor yang sama itu terjadi penjualan atau terjadi pembelian lebih dari satu barang yang berbeda. Nah, jadi pencatatan nomor ini menjadi berulang-berulang kalau saya buat di Excel kan begitu ya. Nah, jadi sehingga makanya harus kombinasi nomor dengan kode barang karena kode barang yang sama itu terjadi di pembelian atau penjualan yang berbeda. Oke, dan nomor yang sama ya itu hanya boleh membeli barang yang berbeda gitu ya, barang item yang berbeda yang tercatat ya. Oke, jadi seperti ini kira-kira rancangan tabel pembeliannya. Nah, jadi yang saya share SQL Server di cloud yang kemarin itu adalah SQL Server yang lebih baru 2014 ya. Nah, di sini saya menggunakan SQL Server yang versi 2000 yang agak lama ya. Jadi tampilannya mungkin berbeda, menunya juga berbeda. Nah, jadi Anda harus membuka ini kalau sudah selesai install sesuai dengan tahapan yang pernah saya berikan ya, atau yang ada di e-learning-nya ya. Itu tahapannya udah saya berikan di sana ya. Nah, dibuka sampai ke database lalu membuat database baru dengan cara klik kanan new database ya. Mungkin ini di video sebelumnya sudah pernah dibahas tapi saya ulangi ya. Oke, kemudian saya buat ini ya. DB SQL 2000 ya. Saya buat di folder ini aja. Oke, nah jadi untuk membuat di folder ini Anda cari nanti bagiannya mungkin tampilan berbeda. Anda cari di file, buat dulu nama filenya ya. Nama filenya misalkan bernama apa ya? Kemarin kita buat DB jual beli stok ya. Nah jadi kita buat DB jual beli stok. Nah baru nanti foldernya di sini, location atau foldernya itu nanti Anda perhatikan. Nah foldernya itu nanti diganti menjadi folder yang kita inginkan supaya kita bisa tahu kalau mau backup data atau mau copy database-nya, kita harus mencari di mana. Tapi kalau kita mengikuti yang sudah ada di sini, nanti kita carinya entah kemana-mana gitu. Kalau kita mau backup data-data transaksi kita ya. Oke, jadi makanya saya copy paste folder yang saya inginkan, lalu tekan OK. Nah kemudian di e-learning-nya saya buat ya, saya buat itu struktur tabelnya dalam perintah SQL, dalam perintah query. Kenapa? Karena perintah query itu kalau di database engine yang berbasis SQL ya, itu kalau mau menambah tabel tidak perlu capek-capek. Anda tinggal copy paste dari yang sudah saya buat ya, tanpa harus buat manual. Kalau Anda mau buat manual itu caranya klik table, klik kanan new table. Nah, Anda rancang satu persatu dari sini. Ya, nah Anda rancanglah di sini kode gitu ya. Aduh, kok hang pula ya. Aduh, kok bisa hang ya, nggak biasa. Enterprise. Sekali lagi ya. Mungkin saya harus jalankan dengan administrator ya mungkin ya. Oke, sekali lagi. Oke, nah sampai di sini kita buka tabelnya. Oke, jadi kita klik kanan New Table. Aduh, masih nggak bisa ya.
Nanti dia seperti Excel, gitu ya, seperti Excel. Oke, nanti saya cek lagi apa masalahnya. Oke. Ya, nah jadi kalau kita new table tadi itu nanti membuat tabelnya itu seperti Excel, dibuat satu persatu informasi-informasi ini nanti diisi kode, nama telepon, nanti dipilih tipe datanya. Ya, nah kalau file syarat dalam kurung ini nanti dia bisa diisi dengan nomor berapa di sebelahnya lagi gitu ya. Nah jadi karena kita pakai query, caranya agak berbeda. Nah, di SQL yang lebih tinggi, dia membuka perintah query, memulai perintah query itu cukup mudah. Klik kanan, new query. Anda cari klik kanan di database, new query. Nah, tapi di versi saya harus dicari di SQL Query Analyzer. Oke, nah lalu apa yang dibuat di sini? Tinggal di copy, paste kemari, execute. Nah, kalau perintah SQL-nya tidak ada yang error, maka ini sukses ya. Nah, kalau sukses, ini ditutup aja query-nya. Nah, kalau sukses ya kita kembali ke SQL-nya. Nah, kemudian ini di-refresh. Nah, maka masuklah tabel barang, tabel beli HD, tabel beli IDT, dan lain-lain ya. Oke. Nah, tabel barang di sini kebetulan memang masih kosong. Apakah saya bisa isi manual atau hang lagi? Oh, enggak hang ya. Oke lah, saya masukkanlah nanti beberapa data ya, tapi kita akan mendesain dulu tampilan untuk form pembelian. Nah, jadi acuan untuk form pembelian adalah data-data kamus data yang sudah kita desain ya, dari video yang sudah kita bahas kemarin. Oke, kita mulai. Oke, nanti kalau ada pertanyaan itu di sesi chat aja ya, karena waktu kita terbatas. Oke, jadi kemarin kita sudah sempat membuat form utama, ya form utama, kemudian form barang ya, form utama ada di sini. Coba tampilannya, desain. Oke, ini form utama ya. Nah, sementara kita nanti akan menambahkan lagi form pembelian ya. Nah, mengenai nanti ini, sebentar, mengenai customer supplier, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita bahas. Nah, kita mau coba dengan pembelian. Oke, nah kita bahas pembelian. Nah, jadi di sini saya akan menambah, di project ini saya akan klik kanan, add new Windows form ya, atau VCL form di sini namanya ya, VCL form. Oke, nama formnya kita ganti seperti biasa supaya memudahkan, ganti dengan FRM beli. Karena saya mau jadikan ini form pembelian. Jadi mungkin hari ini kita lebih banyak desain-desain dan menyelesaikan beberapa hal kecil ya. Nah, judulnya masa juga form beli, judulnya ya yang bagus itu judulnya adalah misalnya data pembelian gitu ya, atau nota pembelian atau apalah nama yang sesuai. Oke. Nah, kemudian data pembelian itu harus ada tempat-tempat isian untuk seperti ini, nomor, tanggal. Nah, saya buat dulu nomor ini tidak auto number ya. Memang enaknya yang pakai software sistem aplikasi bisnis ini, enaknya memang auto number. Jadi sehingga komputer itu bekerja optimal, mempermudah usernya. Nah, tetapi supaya tidak menyulitkan, saya pakai manual dulu ya. Oke, kemudian mengisi tanggal, kode supplier, dan total. Nah, kode supplier itu hanya gimana ya? Sama orang yang pakai komputer, ya itu akan lebih mengenal nama supplier daripada kode supplier. Jadi kode supplier itu cocoknya untuk sistem komputer, nama supplier itu cocoknya untuk manusia. Jadi ini sebuah dilema juga sebenarnya ya, tapi kita coba bagaimana agar terjadi titik tengah antara keduanya ya, antara human dengan mesinnya ya. Oke, jadi supaya tampilan rapi saya akan memasang panel. Saya akan ini mungkin di save dulu ya. Save dulu dengan nama FORM beli. Oke. Nah, jadi saya akan menggunakan panel. Letakkan aja sembarangan tempat, keterangannya dibuang. Ini untuk pengelompokan aja supaya antara komponen yang satu dengan yang lainnya tidak ini ya, tidak apa namanya? Saling mengganggu ya. Oke, jadi panel pertama saya mau atur tampilannya nempel di atas. Jadi kalau form diperbesar, masa panelnya juga segini gitu. Nah, saya mau kalau formnya diperbesar, panelnya juga ikut-ikutan gitu ya. Nah, oke, jadi panelnya ini mungkin bisa diatur inner dan outernya agar tampilannya sesuai dengan yang diinginkan. Kalau kita buat none berarti dia nggak ada tampilan apa-apa yang menyolok ya. Nah, tetapi kalau yang kita buat adalah inner, coba inner, agak ini lower. Kalau kita buat lagi lower, nanti dia seperti 3D, seperti tampilan 3D ya. Nah, kalau Anda mau menggantikannya dengan raise, menonjol ke atas, ya silakan, nggak apa-apa ya. Itu nggak masalah.
Nah, kemudian alignment, kalau kita mau nempel di atas ya, kenapa kita harus buat nempel di atas? Supaya kalau form diperbesar pada saat aplikasi dijalankan, panelnya juga ikut, ukuran panel juga ikut. Nah, makanya kita perlu membuat align. Nah, align di atas ya, top. Nah, jadi dengan cara menggunakan align, seberapa besar pun formnya, dia ukuran panelnya akan ikut. Seperti ini kira-kira. Ya, oke. Nah, saya lanjut ya. Nah, informasinya kita mulai dengan informasi-informasi seperti memasukkan nomor, tanggal, supplier ya. Coba kita butuh label, tapi labelnya di copy paste dulu banyak-banyak ya. Satu. Nah, aduh, ukuran fontnya kecil kali gitu ya. Sementara di form barang kita pakai ukuran yang lebih besar sepertinya ya. Iya, sepertinya lebih besar ya. Oke, jadi kalau ukurannya mau diperbesar keseluruhan form, maka ganti font yang ada di form ya. Ganti font yang ada di form ini. Jangan ganti font masing-masing, capek. Nah, kita ganti dari property font. Bentar, ada kawan yang baru masuk. Oke, nah jadi kita ganti di property font ini. Mungkin ukurannya 12 misalnya. Oke, jadi otomatis begitu saya mengganti kontainer form ini ukurannya, ya maka apa yang ada dalam form ini juga jadi besar ya. Nah, cuman harus standar dong. Software kita harus standar satu ukuran kalau bisa ya. Coba kita lihat form yang udah ada. Kemarin saya buat 12 juga ya. Oke. Nah, kalau nggak salah ini pembahasannya kemarin saya buat di YouTube ini ya. Saya post ke YouTube. Oke. Nah, saya lanjutkan dengan copy paste labelnya, beberapa label dulu, nanti baru diatur tampilannya, copy paste copy paste copy paste. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Oke ya. Nah, jadi sampai di sini sebentar ya. Sebentar dulu. Oke. Nah, sampai di sini kita mengganti keterangan-keterangannya ya. Oke, ini nggak bisa diklik. Bentar. Ya, label yang ini nggak bisa klik ya, sebentar ya. Label 1, label 3, label 2. Coba sekali lagi. Oke, ulang ya. Label, iya ya. Mungkin gara-gara ini ya, saya coba send to back. Ya, label satunya nggak bisa dipanggil ya. Coba saya ulangi ya. Oke, ulangi labelnya. Coba sekali lagi. Label 1, ya 2, 3, 4. Mungkin 4 dulu, nanti nyusul yang lain. Nah, ini keterangannya diganti menjadi nomor, ya nomor nota pembelian. Nanti baru diatur tampilannya ya. Biar aja dulu agak apa namanya, agak berserak ya. Tanggal nanti mungkin saya buat di sebelah sini aja. Nah, jadi ada garis-garis yang bisa membantu kita dalam mendesain. Oke, nah kemudian ini mungkin customer. Nah, biasanya dalam satu supplier ya, ini pembelian ya. Nah, biasanya dalam satu faktor itu total itu di bawah, tapi saya sengaja membuat total di atas supaya tidak dibuat nanti tempat tambahan di bawah yang nanti lebih banyak kelebihannya seperti di faktor itu, ya saya buat di atas saja. Total. Oke, kemudian nanti kita buat isiannya ya. Nah, nomor ini katakanlah saya sengaja pakai combo box. Kenapa pakai combo box ya? Nah, supaya nanti bisa dicari nomor-nomor yang lama gitu, bisa dicari nomor-nomor yang lama. Oke. Nah, tapi kalau Anda merasa repot dengan combo box, ya udah, combo box-nya buang, kita tetap pakai text box saja ya, edit. Kita tetap pakai edit aja. Oke. Nah, tetapi kalau untuk supplier ya, karena kita mau supaya dua sisi human dan mesin, si mesin butuh kode, si human butuh nama. Jadi kita pakai combo box saja. Nanti Anda akan melihat bagaimana combo box ini membantu ya dalam mencari titik tengah antara keduanya, human dan mesinnya ya. Nah, jadi yang satu combo box ini nanti untuk kode, yang satu lagi nanti untuk apa namanya? Untuk nama ya. Tapi saya menambah button dulu ya. Nah, button ini mau ngapain? Nah, saya buat 2 button. Oke. Nah, button ini nanti digunakan yang satu untuk melihat nomor-nomor yang lama kalau mau dipanggil lagi. Nah, yang satu lagi nanti buttonnya adalah untuk menampilkan per nomor. Jadi seperti ini.
ya. Nah, nanti baru saya ganti keterangannya. Ups. Combo ya, combo box 1, kemudian di copy paste combo box 2 yang satu untuk kode, yang satu untuk nama. Oke. Nah, untuk tanggal itu pakai fitur date time picker ya. Date time picker. Oke. Nah, masalah date time picker ini nanti baru kita atur formatnya mau bagaimana. Nah, untuk total kita tetap pakai edit saja. Kita tetap menggunakan edit. Sebentar ya, kita atur tampilannya dulu. Mudah-mudahan waktu kita masih sempat. Nah, untuk keterangan di total, ya total itu tidak boleh sembarangan diedit ya. Total itu hanya boleh bertambah atau berkurang kalau kita menambah satu item pembelian atau satu item penjualan. Jadi untuk itu si total ini hal pertama, karena dia isinya numerik maka gunakan kode 0. Jadi orang bisa tahu bahwa 0. Kenapa dibuat 0? Karena isinya nanti adalah numerik. Nah, kalau untuk nomor ini mungkin dimulai dari kosong. Mana teks ya, teks T. Dimulai dari kosong supaya orang tahu bahwa ini memang maksudnya harus kosong gitu ya. Nah, kemudian oke, kita atur tampilan-tampilannya ya. Nah, jadi untuk supplier keterangannya dihapus, ya kita mengganti nama-nama komponen supaya lebih mudah diprogram. Oke, jadi name. Jadi ingat. Jadi kalau saya membiarkan dia name-nya edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, kadang-kadang saya pun lupa. Edit 2 tadi untuk total atau untuk nomor. Edit 3 combo box 1 tadi untuk kode atau untuk nama. Kadang-kadang saya pun lupa. Ya, button 1 tadi untuk cari atau untuk tampil gitu, saya pun lupa ya. Jadi ada baiknya nama-nama komponen diganti sesuai dengan fungsinya. Jadi misalnya ini txt nomor karena fungsinya memang untuk nomor. Yang ini diganti combo sub karena combo kode sub ya, combo kode sub karena fungsinya memang untuk kode supplier. Yang ini saya ganti misalnya menjadi combo ya, combo apa namanya ya, combo nama sub supplier. Oke. Nah, kemudian maunya sih kalau tidak bisa dicari di sini, kasih fitur lain yang bisa digunakan untuk mencari. Gitu ya. Oke, jadi kita atur. Nah, jadi untuk menggeser yang sudah ada dalam panel ini, kalau diklik aja nggak bisa. Ya, diklik, sorry. Untuk menyeleksi yang ada di menyeleksi lebih dari satu, itu nggak bisa dengan cara tarik aja, tapi harus menahan tombol kontrol dari keyboard, baru ditarik, drag, baru dia bisa gerak. Seperti itu ya. Nah, jadi saya susun ini berurutan, jadi menyebabkan dia kalau saya tekan tab apabila aplikasi dijalankan, saya tekan tab gitu, nanti ini akan berjalan berurutan 1, 2, 3, 4, 5 berurutan seperti itu. Nah, jadi apabila kita menyisip sesuatu di tengah, misalnya ini untuk mencari customer gitu, ya, untuk mencari customer ini untuk mencari nomor pembelian gitu ya, nggak rapi. Oke, jadi seperti ini kira-kira. Nah, maka kita akan memperhatikan tab indeksnya, tab indeks, tab order ya, tab order. Nah, jadi tab order ini 7, tab ordernya adalah 4. Jadi tab order 5-nya kemana? Tab order 5-nya kemari. Jadi akibatnya kalau kita menggunakan keyboard, ya tab order 0 lompat ke tab order 1, tab order 2 ke tab order 3, ini bersih berurutan, tab order 4, tab order 5, tab order 6, tab order 7-nya di sini. Jadi tidak berurutan ya. Nah, jadi untuk itu tab ordernya kita atur ya. Jadi ini harusnya dikasih 5 misalnya, atau sebaliknya nomor dulu baru tanggal atau bagaimana baiknya lah ya. Nah, tergantung yang mendesain lah gitu ya. Nah, jadi ini ganti 6, ini diganti 7 baru sesuai ya. Nah, keterangan-keterangan di button jangan lupa pakai caption dia ya. Kalau teks edit atau teks itu pakai property text, kalau button dan label itu pakai caption ya. Nah, ini buttonnya titik-titik aja. Oke, keterangannya titik-titik aja artinya cari. Ya, tampilkan form untuk mencari gitu ya. Oke, yang ini adalah tampil. Ya, tampilkan pembelian ya. Tampilkan pembelian seperti ini. Tahu kalau perlu mungkin kasih tanda dan supaya ada garis bawah nanti di huruf T-nya. Garis bawah ya, tapi nanti kalau dijalankan baru nampak. Oke, kemudian nama-nama komponen yang belum siap tadi adalah ini button. Coba kita lihat name-nya. Name, ini namanya button. Button misalnya browse nomor atau browse beli, browse pembelian. Nah, yang ini misalnya saya ganti button browse misalnya button browse supplier gitu ya. Nah, yang ini saya ganti dengan button tampil nota atau tampil nota atau tampil aja lah ya. Oke, kemudian ini saya ganti dengan date time picker misalnya DT tanggal gitu ya. Jadi nama-nama komponen diganti dengan nama-nama yang berarti. Total saya ganti dengan teks total.
Oke. Nah, selanjutnya untuk apa namanya ya? Bentar ya. Nah, untuk menambah data, menyimpan atau menghapus nota pembelian itu nanti kita membutuhkan ini coba saya perkecil aja. Kita akan membutuhkan beberapa button ya. Kita akan butuh beberapa button misalnya simpan, batal, hapus, baru. Simpan, batal, hapus, baru. Jadi kita akan butuh button lagi. Jadi Anda lihat di sini apa yang sudah dipelajari di barangkali di video-video selanjutnya sebelumnya atau mungkin di top mata kuliah sebelumnya gitu. Itu semuanya digunakan habis-habisan di pengembangan aplikasi bisnis ya. Anda nampak sendiri ya. Oke, jadi kita rancang dulu. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kita program dulu seperti biasa ya. Jadi ada fitur ini fitur simpan nota pembelian. Yang ini mungkin diberi nama misalnya batal, ya batalkan nota pembelian, atau mungkin di sini hapus. Oke, kalau di sini mungkin yang apa namanya data baru ya, data baru. Oke, nah ada beberapa catatan memang dalam sebuah aplikasi bisnis itu ada protokol dan prosedur yang harus dipatuhi. Misalnya ada perusahaan yang melarang fitur hapus, jadi sehingga softwarenya itu tidak memiliki fitur hapus. Kalau salah gimana? Kalau salah dia harus menekan batal, gitu. Jadi sehingga yang membuat salah itu, yang membuat faktur yang salah itu tercatat siapa yang membuat salah, gitu ya. Nah, ada juga yang seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk rinciannya, saya mungkin akan memperkenalkan yang namanya group box ya. Sebelumnya sudah pernah saya demokan cara menggunakan group box ya, tapi di sini kita pakai langsung. Oke, jadi group box ini saya akan buatnya nempel di bawah ya. Jadi align, nempel ke bawah. Ingat group box-nya itu ada di dalam panel. Jadi kalau saya minta dia nempel ke bottom, otomatis dia nempelnya di bawah, di bagian bawah dari panel, bukan dari bagian bawah dari form ya, karena dia di dalam panel. Karena induknya adalah panel ya. Nah, group box ini keterangannya boleh diganti dengan misalnya rincian atau detail. Ya, rincian atau detail pembelian. Seperti ini. Nah, untuk detail pembelian ini baru kita masukkan ya waktu kita sedikit lagi. Nah, baru kita desain ini nomor, barang, jumlah, satuan, harga satuan dan lain-lain ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi saya butuh beberapa label. 1, 2, kemudian jumlah barangnya, satuannya juga nanti jumlah barang, satuan, kemudian harga. Mungkin harganya saya buat di sini, nanti baru diatur lebih rapi lagi. Oke, kemudian harga semuanya, nanti button di sampingnya. Oke, kita mulai. Ini barang ya. Oke, kemudian ini nanti adalah jumlah. Oh, jumlah bisa di sini ya. Jumlah satuan. Jenis perlu ditampilkan nggak jenis barangnya? Boleh lah, tampilkan jenis barangnya. Tampilkan jenis barang. Kemudian ini nanti adalah jumlah yang dibeli. Ini kemudian nanti satuan barangnya. Ini nanti harga satuannya. Yang di sini nanti harga itemnya. Harga itemnya ya. Nah, baru kita masukkan lagi seperti biasa supaya bisa pilih barang ya. Saya butuh combo box. Kenapa? Karena manusia butuh ya yang menggunakan sistem itu butuh nama barang, sementara komputer butuh kode barang. Nah, jadi untuk mencapai titik tengahnya maka kita buat dua-duanya dan berikan sebuah button browse. Sebuah button browse ya. Nah, jenis barang dikasih sebuah text box juga. Oke, jadi ini sudah berbasis. Jadi sebenarnya yang kita bahas di semester lalu itu sebenarnya sudah berbasis pengembangan aplikasi ya. Nah, kalau di sini lebih fokus kepada pengembangan aplikasi bisnis jadinya ya. Nah, jumlah barang jangan lupa dikasih angka 0. Oke, menandakan bahwa ini adalah numerik gitu. Oke, digeser lebih jauh lagi ya. Oke, kemudian untuk satuan jangan pakai angka 0, jadi di sini. Oke, tampilannya nggak pas. Oke, ini ya. Jadi mengganggu ini ya. Saya ulangi. Oke. Oke. Nah, untuk harga satuan juga dikasih angka 0 ya, supaya lebih mudah ya. Coba.
Nah, untuk harga-harga diberikan angka 0 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin button ya, menambah atau mengeluarkan, menambah atau menghapus item. Jadi ada 3 button, saya buat di bawah aja atau di samping ya. Nanti takutnya nggak terlalu sempit ya. Udah di sini aja, simpan. Bukan simpan ya, nambah. Kemudian nanti 1 button lagi untuk mengeluarkan ya. Oke, nanti 1 button lagi untuk misalnya data barang yang baru. Oke. Nah, ini boleh kita perkecil mungkin. Oke, karena informasinya sudah cukup, kita ya. Oke, nama-nama diganti seperti biasa. Ya, nama, name. Mana name-nya? Oh, ini belum diganti ya. Yang ini tadi keterangannya adalah menambah data barang, item barang. Yang ini nanti adalah menghapus atau mengeluarkan ya, mengeluarkan item barang. Yang ini nanti adalah barang baru. Barang baru, reset gitu ya, kosongkan atau apalah namanya. Kosongkan agar bisa reset kembali datanya jadi normal ya. Nah, nama komponen seperti biasa, ini kita masih mendesain ya. Udah setengah jam ini kita desain ini, hampir setengah jam. Oke, ini combo kode barang. Ini kasih nama, combo nama barang. Ini kasih nama button browse barang. Ini nanti dikasih ini nanti diganti teks jenis. Oke. Yang ini diganti teks jumlah, ini diganti teks satuan, sat aja saya buat, ini saya ganti txt hrg sat, singkat aja supaya lebih mudah diprogram. Yang ini adalah txt harga hrg aja saya buat. Nah, yang ini nanti adalah button kosong, yang ini adalah button hapus. Oke, yang ini adalah button tambah. Tambah kemana? Hapus kemana? Gitu ya. Saya butuh fitur yang namanya grid. Ya, di sini ada fitur yang namanya string grid. String grid. Jadi menambahkan string grid itu nanti seperti Excel dia, seperti Excel, tapi nanti kolom-kolomnya perlu kita atur. Oke. Nah, string grid untuk nanti apa namanya ya? Untuk data pembeliannya ya, data detail pembeliannya. Oke, jadi di string grid ini kita nanti atur tampilannya agar menutupi keseluruhan sisa tempat di form. Jadi kita pakai align client agar menutupi keseluruhan tempat di form. Nah, lalu namanya agar mudah diprogram, saya gunakan SG. Mana dia? Name. SG. Nah, sampai di sini kita baru selesai mendesainnya, belum lagi memogram. Ya, belum lagi memogram. Oke. Nah, jadi beberapa hal kecil kita atur. Nah, ada kotak-kotak text box yang tidak boleh diedit. Ya, contohnya total. Nggak boleh diedit. Total harus dihitung oleh komputer, tidak boleh diedit oleh manusianya. Gitu ya. Nah, jadi untuk itu text box-nya harus kita buat read only, read only. Nah, cari fitur read only agar tidak sembarangan diedit, dicentang ya. Oke, kemudian nanti untuk jenis itu nanti muncul sendiri dari data yang ada di tabel barang ketika kode barang define gitu ya. Nah, begitu juga dengan satuan. Berarti artinya jenis dengan satuan itu tidak bisa diedit. Jangan izinkan yang menggunakan komputer, user yang menggunakan aplikasi ini mengedit. Jadi kita juga membuatnya read only, read only. Mana dia read only-nya? Read only ya. Oke, read only dicentang. Begitu juga dengan yang di sini, read only-nya kita centang. Nah, bagaimana dengan harga satuan? Ya, setiap kali kita melakukan pembelian, harga itu kan bisa berubah-ubah ya, bisa naik turun kan begitu ya. Nah, jadi untuk itu harga itu diizinkan untuk diedit, jumlah sudah pasti diizinkan untuk diedit ya. Nah, kemudian harga yang di sini itu kan dihitung dari jumlah kali harga satuan. Jadi untuk itu harga yang di sini tidak boleh diedit, makanya kita buat read only-nya jadi true. Nah, beberapa pengaturan lagi ya, ini memang agak apa namanya ya? Agak harus kita proteksi agar tidak terjadi error ya. Jadi si nomor ini memiliki text box ini memiliki apa namanya ya? Jumlah huruf maksimumnya adalah 0. 0 artinya tak terhingga di sini ya. Artinya nomor ini bisa diketik sepanjang-panjangnya, sementara di database kita tidak perlu sepanjang-panjangnya, si database kita cuma butuh 15. Jadi kita batasi ya, bahwa untuk nomor ini maksimumnya hanya boleh 15 gitu ya. Nah, untuk total misalnya kita batasi nanti berbahaya nggak ya kita batasi ya? 12 digit misalnya ya. Harga satuan dibatasi 12 digit, harga dibatasi 12 digit misalnya. Jumlah misalnya kita batasi dengan 9 digit misalnya gitu. Nah, jenis kita batasi dengan 15 digit karena varchar-nya 15 ya.
Oke, jadi lebih kurang seperti itu. Nah, combo box juga, ya kalau kita lihat combo box ini juga ada max length-nya. Oke, nah untuk kode supplier ya, kode supplier itu kan varchar 15, nama itu varchar 50. Begitu juga dengan kode barang dan nama barang. Oke, jadi sehingga di sini varchar-nya max length-nya 15, ini max length-nya 15. Ini hanya untuk mencegah supaya pada saat simpan ke database tidak error ya. Ini 50, yang ini 50. Oke, mungkin desainnya sampai di sini. Nah, kemudian pengaturan ketikan, bagaimana caranya supaya jumlah dan harga satuan itu kalau diketik hanya bisa menerima numerik. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya di semester lalu ini ya. Sudah pernah kita bahas di video yang lalu. Jadi, untuk mengatasinya kita menggunakan event keypress. Nah, jadi kita selesaikan yang kecil dulu, baru setelah itu kita baru bisa pelan-pelan melengkapi fiturnya satu-satu sampai aplikasi, sampai formnya lengkap, nanti lakukan cara yang sama untuk form yang lain ya. Oke, jadi on keypress ini untuk jumlah dan harga satuan nanti kode programnya sama. Jadi saya kasih nama yang universal aja, misalnya txt numerik ya, txt numerik keypress misalnya. Enter. Nanti txt numerik keypress ini nanti berlaku untuk dua-duanya ya, maksudnya untuk si teks jumlah dan untuk harga satuan. Nah, si harga satuan kan keypress-nya belum dapat. Jadi kita pilih aja secara visual bahwa harga satuan itu juga menggunakan event text numerik keypress yang ini. Nah, waktunya akan habis, jadi saya percepat. Nah, jika tombol yang ditekan bukan tidak berada dalam 0 ataupun tombol yang ditekan tidak berada dalam 9, itu nomor ASCII ya, nomor ASCII. Dan tombol yang ditekan itu bukan escape ya. Nah, tombol yang ditekan itu tidak sama dengan tombol escape itu 27 backspace ya. Backspace itu 27, maka kita tolak tombol tersebut dengan cara key sama dengan karakter 0. Oke, jadi demikian video kita belajar kita kali ini. Kita sambung lagi minggu depan kecuali Anda mau request sambung lagi ya. Ini waktunya sudah habis, Zoom-nya sudah akan selesai ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan sambil menunggu waktunya habis.